warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai digital marketing. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama Dimas Arya Saputra dengan NIM 1808 10 10 11 22, Hilmia Esa Damayanti dengan NIM 1908 10 10 10 72, Muhammad Iqbal Abdullah dengan NIM 1908 10 10 10 92, Ahmad Saifi Afandi dengan NIM 1908 10 10 11 02, dan Gilang Karisma Nusantara dengan NIM 1908 10 10 11 15. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa itu digital marketing. Pengertian dari digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand di mana produk akan dipromosikan menggunakan media digital ataupun internet. Tujuan dari digital marketing sendiri yaitu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Karena seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat saat ini sangat luas, sehingga tidak heran jika kegiatan pemasaran secara digital akan dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian digital marketing menurut para ahli. Tentunya, para ahli dalam digital marketing memiliki definisi masing-masing. Adapun pengertian digital marketing menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contohnya yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Yang kedua, yaitu pengertian digital marketing menurut Klein dan Burrow. Pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, serta distribusi. Atau secara sederhana dapat diartikan bahwa digital marketing sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Yang ketiga, digital marketing menurut Heydrich dan Struggles, yaitu digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi tetap memiliki efek yang sangat berpengaruh. Kelebihan digital marketing. Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan tertentu membuktikan bahwasanya digital marketing memiliki banyak sekali kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Apa saja itu? Berikut beberapa kelebihan dari pemasaran digital dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Kelebihan yang pertama yaitu kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Kelebihan yang kedua yaitu kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti beberapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, beberapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi seperti itu, selanjutnya Anda dapat melakukan evaluasi mana iklan yang dinilai lebih baik dan buruk, sehingga Anda dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu jangkauan yang lebih luas. Kelebihan yang berikutnya ini yaitu tentang jangkauan geografis dari digital marketing yang luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Kelebihan yang keempat yaitu murah dan efektif. Jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggarannya dapat dihemat dapat mencapai sekitar 40%. Hal tersebut menurut survei dari Gartner Digital Marketing Spend Report. Selain itu,
Survei juga menunjukkan bahwasanya sekitar 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital marketing karena terbukti lebih efektif. Kelebihan yang kelima yaitu membangun nama brand. Digital marketing akan membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Karena eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online terlebih dahulu sebelum membeli produk Anda. Jenis-jenis digital marketing. Jenis yang pertama yaitu website. Website sendiri sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen dalam mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat dan media bisnis yang mudah. Jenis yang kedua yaitu search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization (SEO) dan search engine marketing (SEM). SEO dilakukan dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tapi lebih cepat. Jenis yang ketiga yaitu social media marketing. Dengan mengedarkan produk Anda menggunakan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter, karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Metode ini tentu dapat meningkatkan ketenaran dari brand perusahaan. Jenis yang keempat yaitu online advertising. Online advertising merupakan media promosi melalui internet dengan cara berbayar. Metode ini dinilai lebih efisien dalam mendapatkan konsumen dengan lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis-jenis yang sebelumnya. Kemudian jenis yang kelima yaitu email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai produk atau jasa yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa yang terbaru. Jenis yang keenam yaitu video marketing. Dengan metode ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara penggunaannya, serta menampilkan beberapa testimonial dari pelanggan. Bagaimana cara memulai digital marketing? Setelah mengetahui pengertian apa itu dan beberapa konsep dasar dari digital marketing, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Untuk memulai pemasaran menggunakan media digital, terdapat beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Yang pertama yaitu siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online seperti review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset penting bagi Anda, jadi harus diurus dengan baik. Langkah yang kedua yaitu siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan, atau yang lainnya. Anda juga dapat menentukan tujuan dari pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten. Langkah yang ketiga yaitu Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap media sosial dimiliki. Kemudian tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Langkah yang berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan masuk dan bergabung dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis Anda bagus karena akan berpengaruh dalam citra brand Anda. Strategi digital marketing. Yang pertama adalah search engine optimization atau SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Yang kedua adalah content marketing. Content marketing adalah merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Yang ketiga adalah otomatisasi pemasaran, merupakan teknik
teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang, tugas-tugas akhir seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Yang keempat, pay per click atau PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda agar bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords. Bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu ada juga Facebook Ad dan pesan sponsor link ke. Yang kelima adalah native advertising, bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya promote post di Instagram dan Facebook. Yang keenam adalah affiliate marketing. Affiliate marketing adalah ketika bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis. Contohnya hosting video ad dengan YouTube. Tujuh, sosial media marketing. Anda mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Akan tetapi, pada awalnya fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia, dan ilmu. Lalu tentukan kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial, seperti formal atau semi formal. Selanjutnya adalah kesalahan umum pada digital marketing. Yang pertama, strategi yang tidak tepat sasaran. Strategi dan perencanaan merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan arah sebuah bisnis. Apalagi di era digital seperti saat ini, tren begitu mudah berubah dari waktu ke waktu, sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen semakin beragam setiap hari. Biasanya beberapa marketer bertekad untuk mendapatkan cakupan konsumen yang banyak, sehingga kerap serampangan dalam memilih target pasar. Hal ini yang akan menyulitkan proses digital marketing, terlebih dalam proses analisa audiens yang menjangkau produknya. Sebelum mengenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat secara luas, Anda harus menentukan tujuan dan rencana pemasaran produk tersebut. Yang kedua adalah memahami calon konsumen. Bisnis yang sedang dijalani harus mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Namun, masih ada banyak pebisnis yang mengabaikan hal tersebut, sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Itulah sebabnya mengapa wajib mengukur tingkat kebutuhan pasar sebelum menyusun strategi. Yang ketiga adalah mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Fungsi digital marketing tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun juga terukur. Padahal salah satu inti seorang pebisnis menggunakan digital marketing adalah melihat kinerja pemasaran melalui analisis angka. Yang keempat adalah mengabaikan storytelling dan copywriting. Digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal yang penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain ataupun video. Peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Yang kelima adalah halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Website resmi perusahaan merupakan elemen pertama yang pada umumnya dituju oleh para konsumen ketika mencari informasi produk melalui mesin pencarian. Di era digital ini dapat dikatakan bahwa website merupakan wajah bisnis. Itulah sebabnya
Kita perlu memastikan tampilan website mampu mengakomodasi kebutuhan para pengunjung, bukan malah akan membuat mereka bingung karena navigasi website yang sangat rumit. Website bisnis yang baik harus mampu menghadirkan informasi call to action and landing page yang jelas serta tidak merusak fokus pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Yang keenam adalah iklan dan landing page yang tidak sesuai. Kesalahan marketing yang satu ini jelas saja akan menurunkan kepercayaan konsumen. Misalnya sedang mencari laptop murah di Google, lalu klik iklan yang tersedia, tetapi ternyata malah diarahkan ke halaman website yang menampilkan tablet dengan harga yang fantastis atau mahal. Yang selanjutnya adalah proses checkout yang rumit. Jika website mengharuskan konsumen untuk melalui tahapan checkout yang rumit, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsumen justru akan meninggalkan website tanpa menyelesaikan pembayaran. Ketika konsumen sudah sampai pada tahap checkout, langkah menuju proses pembayaran harus singkat dan sederhana mungkin agar tidak menyusahkan konsumen untuk membeli. Yang terakhir adalah tidak menghitung return of investment, yaitu yang lebih dikenal dengan istilah laba dan investasi, merupakan rasio uang yang diperoleh atau hilang dalam sebuah investasi. Jika Anda menghitung ROI, maka Anda tidak akan mengetahui efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan. Menghitung ROI bisa menjadi hal yang cukup rumit. Pertama, perlu menentukan komponen mana saja yang perlu dihitung, seperti traffic, leads, conversion rate, atau jumlah klik. Tren digital marketing di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa bentuk tren digital marketing di Indonesia yang akan atau bahkan telah kita lihat di tahun 2021 ini. Yang pertama, e-commerce. Mungkin bukan hal yang baru lagi mengenai tren belanja online. Namun, kita tidak sadar bahwa semakin hari, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini, e-commerce ternyata telah menjadi sebuah kebutuhan bagi banyak orang. Bisnis pun sekarang harus menciptakan platform online mereka agar produk yang mereka juga bisa dinikmati oleh pelanggan. Dengan kata lain, bila bisnis kita ingin terus bertahan, maka kita wajib memiliki toko online. Karena sudah banyak bukti di mana banyak bisnis yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang tidak sepenuhnya beralih ke e-commerce. Akhirnya harus gulung tikar. Tidak sedikit orang yang menganggap dengan adanya toko online seperti ini, mereka lebih nyaman berbelanja dan bisa dengan mudah mengakses produk atau jasa yang ingin mereka beli. Yang kedua, Artificial Intelligence Marketing. Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang menjadi tren digital marketing di Indonesia. Berikutnya, prediksi penggunaan AI untuk digital marketing ini sebenarnya sudah disampaikan sebelum tahun 2020 lalu. Menurut lembaga riset Gartner, mereka memperkirakan tahun 2020 lalu teknologi AI ini akan semakin sering dipakai terutama untuk produk software. Hingga kini para marketer telah memanfaatkan AI untuk menyesuaikan iklan yang akan ditampilkan untuk para target pasar secara online. AI ini juga sering dipakai dalam menganalisis perilaku serta kebiasaan konsumen, sehingga perusahaan bisa mendapatkan pola terbaik. AI juga bisa dipakai untuk menyesuaikan iklan yang akan ditampilkan untuk para target pasar secara online. AI juga sering dipakai dalam menganalisis perilaku serta kebiasaan konsumen, sehingga perusahaan bisa mendapat pola terbaik. AI juga bisa dipakai untuk mengumpulkan data di beragam platform media sosial dan unggahan blog, yang nantinya
Data ini akan bisa digunakan untuk membantu pemilik bisnis untuk mengetahui bagaimana konsumen mereka bisa menemukan produk atau layanan yang mereka jual. Yang ketiga, voice search. Sekarang ini tren voice search sudah menjadi pilihan, namun fitur ini masih dianggap perlu beragam perbaikan karena keyword yang terinput masih sering kurang akurat. Di tahun 2021 ini, diprediksi tren satu ini akan jadi tren dalam digital marketing karena akan semakin banyak pengguna yang menelusuri internet menggunakan cara ini. Ini dibuktikan dengan di tahun 2020 terjadi peningkatan pembelian device smart home ataupun hands-free. 4. Video marketing. The Dex Learn menemukan bahwa sekitar 60% pelanggan menyatakan bahwa menonton video sebelum membeli produk bisa membuat rasa percaya diri mereka lebih meningkat untuk membeli produk tersebut. Video yang menarik dan juga deskriptif akan memberi pelanggan atau calon pelanggan gambaran detail mengenai kelebihan dan juga kualitas dari produk yang Anda tawarkan. Itulah kenapa brand atau bisnis kita sebaiknya mulai menggunakan video seperti membuat video DIY, kisah naratif dari pemilik perusahaan, dan juga bekerja sama dengan videographer yang handal. 5. Social network. Perkembangan digital marketing di Indonesia juga bisa dilihat dari tren social network sebagai tempat atau media pemasaran. Bahkan, penggunaan jaringan sosial ini sudah meningkat drastis. Hal ini membuat perusahaan yang membuat kepentingan jaringan sosial sebagai metode menghasilkan awareness, misalnya seperti penggunaan Instagram dengan fitur Reels-nya yang bisa brand gunakan untuk membuat video pendek untuk keperluan marketing. 6. Konten interaktif. AR atau VR, video 360 derajat, postingan yang bisa dibeli, polling, dan juga kuis adalah contoh konten interaktif yang dikatakan sebagai konten yang akan mendapat sorotan utama. Konten-konten seperti ini dianggap sebagai konten yang secara otomatis bisa meningkatkan brand awareness dan brand engagement. 7. Viral marketing. Yang terakhir, strategi tren marketing di tahun ini adalah viral marketing. Walaupun sebagian besar audiensnya adalah Gen Z, namun bukan berarti perusahaan tidak bisa menyampaikan pesan dari tren marketing ini secara efektif. Perusahaan pun wajib punya konten yang unik secara orisinal agar bisa mendapat engagement yang lebih besar. Karena memanfaatkan video TikTok dengan hashtag dan juga deskripsi saja itu tidak cukup. Selain itu, pembuatan viral marketing ini tidak hanya berlaku di TikTok, karena Anda juga bisa memanfaatkan thread di Twitter ataupun Instastory dan Reels milik Instagram. Kesimpulan, itulah pengertian dan beberapa kesalahan digital marketing yang sering terjadi dan dapat menghancurkan bisnis. Selain itu, ada kesalahan yang dianggap sepele, namun ternyata juga memiliki dampak yang cukup besar, yaitu tidak mengoptimalkan penggunaan sosial media. Di antaranya adalah mengabaikan respon dan saran dari konsumen di sosial media, membeli followers, like palsu, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.